Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Senin 7 Agustus 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil kelima buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, Tuhan membimbing para rasul, membina, mendidik murid-muridnya. Mendidik dengan cara apa? Mendidik hati para rasul, para muridnya. Melatih, membina hati para rasul supaya punya hati yang berbelas kasih. Seperti Tuhan yang tergerak selalu hatinya oleh belas kasih. Nah, semoga kita juga mampu untuk belajar dari sabda Tuhan ini, supaya kita juga menjadi murid yang mampu mengembangkan hati, mampu menggunakan hati kita, hidup dengan hati, sehingga sungguh kita bisa seperti apa yang dikehendaki Tuhan, tergerak hatinya, kita bisa berbelas kasih, dan semoga kita mampu untuk mewujudkan ini dalam hidup harian, hidup dengan hati. Yang pertama, ketika kita hidup dengan hati, maka akan peduli dengan sesama, punya perhatian, punya dukungan, bahkan mau melindungi, seperti yang terjadi dalam Injil suci ini. Dan semoga kita adalah pribadi yang peduli. Yang kedua, hidup dengan hati, maka dia empati, punya empati, bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, bahkan mau meringankan bebannya itu, sehingga sungguh hidupnya adalah gerak menolong, membantu meringankan yang lain. Dan semoga ini bisa kita wujudkan. Dan hidup dengan hati, dia menjadi pribadi yang tanggung jawab pada diri sendiri, pada tugas kewajiban, pada sesama, pada apa yang dipercayakan kepada kita, sehingga sungguh apa yang dipercayakan oleh keluarga, oleh Tuhan, oleh siapapun, sungguh bisa berjalan dengan optimal karena dijalani sepenuh hati, sehingga sungguh akan berarti, bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang sungguh baik dan bermakna. Semoga kita dimampukan.
Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.